Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Juniati. Saya akan mempresentasikan makalah materi analisis variasi. Prosedur untuk membandingkan rata-rata dari dua populasi sudah dipelajari pada bab terdahulu. Kadang-kadang manajemen bukan saja dihadapkan pada dua populasi untuk membandingkan, misalnya, terdapat 3 metode kerja yang tersedia. Untuk membandingkan ketiga metode tersebut sekaligus, kita memerlukan analisis lain yang disebut analisis sidik ragam yang disebut ANOVA. Walaupun disebut analisis ragam ANOVA, bukan membandingkan ragam populasi, melainkan membandingkan rata-rata populasi. Disebut analisis ragam karena dalam prosesnya ANOVA memilah keragaman menurut sumber-sumber yang mungkin. Sumber-sumber keragaman inilah yang akan digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui sumber mana yang menyebabkan terjadinya keragaman tersebut. Dalam pengujian hipotesis, ada asumsi yang perlu diperhatikan, yaitu setiap populasi menyebar mengikuti distribusi normal dengan ragam populasi sama. Populasi dalam hal ini sering juga disebut perlakuan atau treatment, karena perbedaan populasi sering disengaja dikontrol dengan membuat perlakuan tertentu menurut banyaknya faktor yang menjadi pusat perhatian. ANOVA dibagi menjadi ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa pengertian analisis variasi? Bagaimana prinsip ANOVA? Yang ketiga, bagaimana rumusan hipotesis dalam ANOVA? Dan yang keempat, apa saja macam-macam ANOVA? Tujuan dari makalah ini adalah yaitu untuk mengetahui pengertian analisis variasi, untuk mengetahui prinsip ANOVA, untuk mengetahui rumusan hipotesis dalam ANOVA, dan yang terakhir untuk mengetahui macam-macam ANOVA. Selanjutnya pembahasan. Apa itu pengertian analisis variasi? Analisis variance atau analysis of variance, selanjutnya disingkat ANOVA, adalah suatu metode statistik inferensial yang digunakan melakukan uji perbedaan rata-rata dari tiga populasi, di manakah jika hanya ada dua populasi, maka pengujian yang digunakan cukup memakai uji T. Tetapi yang diuji lebih dari dua populasi, maka pemakaian uji T dibutuhkan beberapa kali. Sebagai contoh, jika kita menguji perbedaan antara 3 kelompok, kita mungkin mencoba melakukan pengujian t-test antara setiap pasangan kelompok dengan menguji 3 hubungan, yaitu 1. Kelompok 1 face kelompok 2, 2. Kelompok 1 face kelompok 3, dan yang ketiga itu kelompok 2 face kelompok 3. Selanjutnya, yaitu keunggulan analis variasi ANOVA. Teknik analis ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata variabel, kriterium untuk lebih dari 2 kelompok sampel melalui pengujian variansnya. Jadi, yang diuji adalah varians bukan rata-rata. Untuk menguji perbedaan rata-rata dari 2 kelompok atau lebih, pada prinsipnya bisa menggunakan uji T. Akan tetapi, menggunakan uji T tidak efisien karena harus berkali-kali menghitung uji T untuk 3 kelompok. Misalnya, jika kelompok sampel ada 3, maka ada 3 pasangan kelompok sampel yang harus diuji, yaitu kelompok 1 dengan 2,
kelompok 1 dan kelompok 3 dan kelompok 2 dengan kelompok 3. Banyaknya pasangan kelompok sampel yang akan diuji akan semakin besar jika banyak kelompok sampelnya bertambah. Misalnya ada N kelompok sampel, maka banyaknya pasangan yang harus diuji adalah K sama dengan N dalam kurung N kurang 1/2 sebagai contoh. Jika banyak kelompok sampel itu 5 buah, maka banyaknya pasangan yang akan diuji menggunakan uji T ada 5. Dalam kurung 5 kurang 1 dibagi 2 sama dengan 10, sehingga uji T pun dilakukan sebanyak 10 kali. Selain merepotkan data kurang efisien, perhitungan sebanyak itu dapat memperbesar terjadinya kekeliruan. Tipe 1, bila tarif signifikan yang diambil 0,05%, artinya bahwa rata-rata yang diperoleh merupakan kekeliruan pemilihan sampel, bukan kekeliruan peneliti. Hal ini berarti bahwa 95% hasil yang diperoleh bebas dari kekeliruan. Untuk perhitungan uji T sebanyak 3 kali, peluang hasil yang bebas dari kekeliruan A adalah 0,95 derajat sama dengan 0,857, sehingga taraf signifikan menjadi 0,857 sama dengan 0,143 atau 14,3% yang meningkat dari sebelumnya. Lebih lanjut, uji T yang dilakukan sebanyak K kali dapat meningkatkan taraf signifikan menjadi 1 dalam kurung 1 kurang A. Sebagai contoh, perhitungan uji T sebanyak 10 kali dari 5 kelompok sampel dengan A sama dengan 0,05 atau 5% akan memperbesar taraf signifikan menjadi 1 dalam kurung 1 kurang 0,05 sama dengan 0,401 atau 40,1%. Oleh karena itu, ANOVA adalah solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, rumusan hipotesis. Penetapan HO dan H1 dalam analisis varians dirumuskan sebagai berikut. H0, semua perlakuan kolom baris interaksi memiliki rata-rata yang sama. Jika ditulis secara matematis, sama dengan U1 rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 sama dengan titik-titik rata-rata K. H1 adalah perlakuan kolom baris interaksi yang memiliki rata-rata yang bernilai tidak sama atau berbeda, atau paling tidak ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda dari yang lain secara matematis. Contoh, rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2, begitupun sebaliknya. Prinsip ANOVA. Selanjutnya ada prinsip ANOVA. Peranan analis varians pada prinsip ada 2, yaitu 1. Mengambil dan menghitung komponen, 2. Pengujian apakah signifikan atau tidak. Berbicara tentang hal komponen variasi, di mana data merupakan data sampel yang secara umum merupakan fungsi kuadrat, dan data hasil komponen variasi apabila dibagi dengan varians populasinya akan mengikuti suatu distribusi yang disebut chi-square. Untuk analisis dalam pengujian yang sederhana, dalam ANOVA kita mempunyai banyak komponen variasi pada sampel yang terpilih dari suatu populasi, sehingga terdapat banyak distribusi chi-square dalam analisis pada masing-masing sampel tersebut. Untuk kebutuhan analisis varians, maka dipergunakan distribusi F, di mana F merupakan rasio dari 2 distribusi chi-squares yang disajikan perhitungannya dalam bentuk F untuk tarif nyata alfa 5% dan 1%. Dan yang terakhir, analis varians satu arah. Membandingkan satu rata-rata populasi dengan satu rata-rata populasi yang lain telah dibahas pada pembahasan terdahulu. Seringkali kita menghadapi banyak rata-rata, lebih dari 2 rata-rata. Apabila kita mengambil langkah pengujian perbedaan rata-rata tersebut satu persatu dengan tetes, akan memakan waktu, tenaga yang banyak. Di samping itu, kita akan menghadapi risiko salah yang besar. Untuk itu, telah ditemukan cara
analisis yang mengandung kesalahan lebih kecil dan dapat menghemat waktu serta tenaga, yaitu ANOVA atau Analysis of Variance. Secara teknis, analisis variasi salah satu arah atau ANOVA satu arah merupakan perluasan dari uji rata-rata dua populasi normal sampel independen. Dalam ANOVA satu arah, kita ingin menguji kesamaan K rata-rata populasi atau K2 secara bersamaan. Tujuan dari ANOVA satu arah adalah untuk mengetahui pengaruh atau efek terhadap variabel dependen yang disebabkan oleh suatu faktor yang terdiri dari beberapa level faktor yang jumlahnya berhingga. Kenapa disebut dengan ANOVA satu arah? Hal ini karena dalam ANOVA satu arah hanya ada satu faktor yang dipelajari. Dalam penelitian, jika ada dua faktor yang dipelajari maka disebut ANOVA dua arah, dan jika ada beberapa faktor atau lebih dari dua arah maka disebut ANOVA multi arah. Istilah yang sering digunakan dalam ANOVA satu arah diantaranya faktor variabel independen yang dipelajari dalam suatu penelitian, level faktor, bentuk atau kondisi khusus dari suatu faktor, variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor.